Ambisi kebangkitan timnas Indonesia bakal berusaha digagakan oleh Bahrain. Pasukan Dragan Talicic punya strategi kotor untuk menyulitkan skuad Garuda. Bahrain juga bakal mengandalkan pertahanan super rapat yang sukses bikin Jepang frustasi. Wah, ini nih. Meski begitu, timnas Indonesia sudah menyiapkan berbagai taktik kejutan. Pasukan Merah Putih bakal bertarung habis-habisan meraih poin penuh di kandang sendiri. Pasti dulu ini Bagaimanakah soalnya cara timnas Indonesia menang lawan Bahrain? Oke. Terbongkar lur, cara taktik licik Bahrain untuk gagalkan timnas Indonesia masuk ke Piala Dunia. Namun, Alex Pastur mempunyai taktik yang lebih dahsyat untuk menangani taktik jahat dari Bahrain itu sendiri lur. Gimana kelanjutan beritanya? Yuk langsung kita cek video sama-sama. Cek it out. Pada taktik licik Bahrain, soal licik timnas taktik Indonesia yang berambisi bangkit harus ekstra hati-hati menghadapi taktik Bahrain. Lini belakang pasukan Dragan Talicic enggak bakal mudah ditembus skuad Garuda. Bahkan Jepang cuma berhasil mencatat 4 shoot on target dari 12 kali percobaan. Pasukan Samurai Biru juga membuang 2 peluang emas di depan gawang Ibrahim Lutfala. Kuatnya pertahanan Bahrain mematahkan gempuran Jepang bikin Talicic makin jumawa. Ketika melawan tim berkualitas seperti Jepang, satu kesalahan kecil dan mencetak gol pertama dari aksi yang indah. Kami bisa sedikit lebih baik jika lawannya bukan Jepang. Kami akan menunjukkannya di 3 pertandingan lainnya, ujar juru taktik asal Kroasia ini. Bukan cuma pertahanan lapis baja, Bahrain juga punya strategi kotor penuh drama. Usut punya usut, skuad Mutiara Teluk dikenal suka mengulur-ulur waktu untuk memprovokasi lawan. Strategi kotor ini sukses bikin Alessandro Kirkati selaku bek Australia kesal habis-habisan. Seperti yang Anda katakan, rasanya tidak sampai 5 menit pertandingan selalu dihentikan. Tiap 3 menit ada seseorang di lantai, selalu saja ada sesuatu terjadi. Saya tidak bisa mengomentari itu, tapi itu mengecewakan, ujar penggawa Parmo Kalkio tersebut. Kembalikan duo Tom Haye Ivar Jenner. Timnas Indonesia juga bakal menyiapkan racikan khusus untuk menguasai lini tengah. Harus Tom Haye dan Ivar Jenner berpotensi kembali diduetkan untuk meredam Bahrain. Saat melawan Australia, kombinasi Haye dan Nathan Joeon gagal total. Kedua pemain ini terlalu mudah kalah duel di lini tengah hingga Australia bebas menyerang. Nathan yang ditugaskan menjadi gelandang petarung gagal menjalankan tugasnya. Pemain Swansea City ini gak berhasil mencatat intercept dan sapuan sama sekali. Dampaknya Haye langsung kelabakan karena nggak bisa fokus mengkreasikan peluang. Performa jelek Nathan bikin Patrick Kluivert pusing 7 keliling mencari solusi. Namun pelatih asal Belanda ini diprediksi akan bakal memanggil Ivar Jenner untuk berduet dengan Haye. Harus dirubah. Kombinasi dua gelandang ini sudah terbukti selalu berhasil menggendong lini tengah. Ivar punya energi berlimpah untuk bertarung memotong serangan lawan. Gelandang FC Utrecht U21 ini juga punya daya jelajahi tinggi untuk menjaga sisi yang kosong. Selain Ivar, Joe Pelupesi bisa menjadi tandem spesial untuk Haye. Pemain 31 tahun ini bisa dimanfaatkan sebagai gelandang perusak serangan lawan. Pelupesi bahkan mencegah Bahrain bebas menggempur pertahanan skuad Garuda. Pasang Rizky Ridho perkuat lini pertahanan. Di sektor bek tengah, timnas Indonesia diprediksi bakal menurunkan Rizky Ridho saat menghadapi Bahrain. Bahwa Persija Jakarta ini akan menggantikan Mads Hilgers yang menderita cedera. Bek 23 tahun tersebut sempat tergeletak di lapangan karena benturan keras dengan pemain Australia. Di sisi lain, kepergian Hilgers justru akan merapatkan lini pertahanan skuad Garuda. Sebab Elnyengir masih sering ceroboh naik terlalu jauh ke depan saat melawan Australia. Dampaknya pegawai skuad Socceroos punya banyak celah kosong untuk diserang. Kondisi serupa nggak pernah terjadi semenjak Ridho masuk di menit ke-66. Bek 23 tahun ini selalu disiplin mengawal sektor pertahanan pasukan Merah Putih. Buktinya Socceroos hanya menambah 1 angka melalui tendangan pojok. Selain itu, Ridho juga mempunyai ketenangan untuk menjaga area belakang. Dirinya bahkan bisa menggiring dan menyalurkan bola tanpa merasa tertekan. Terlebih lagi, pemain kelahiran Surabaya ini akan kembali berduet dengan J.I. Jazz. Keduanya sudah terbukti sebagai tembok terkokoh pasukan Merah Putih sejak era Sintayong. Tercatat, timnas Indonesia cuma kebobolan 8 kali saat Bang Jai dan Ridho bermain bersama. Keduanya juga berhasil mencatatkan 5 clean sheet dari 10 pertandingan. Ya itu ya, harus dirubah lini belakangnya ya. Karena memang di pertandingan antara Indonesia dan juga melawan Australia kemarin lini belakangnya sangat lemah sekali. Depan sudah bagus, ada Romani, cuman oleh Romani tidak ada kawan yang bisa mengkanternya lur dan mengimbangi permainan dari oleh Romani.
Jadi hanya mencetak gol satu aja. Coba kalau misalnya di depannya sudah ada pemain yang bisa mengimbangi permainan dari Oli Romani, mungkin Indonesia akan mempunyai peluang mencetak gol lebih banyak ya. Nah ya, saat melawan Australia. Cuma ya kita tahu ini adalah kesalahan taktik dan juga strategi dari Fatih Clipper sendiri. Mudah-mudahan taktik dari Alex Pastur besok dapat membombardir Bahrain Lur ya, sehingga Indonesia dapat menang di pertandingan melawan Bahrain, karena ini adalah pertandingan penentu antara masuk dan tidak ke Piala Dunia. Kita doakan timnas Indonesia kita mudah-mudahan dapat masuk Lur ya, dan mengalahkan Bahrain dengan telak dan mendapatkan poin penuh saat melawan Bahrain dan juga Cina nantinya Lur ya. Kita dukung terus timnas Indonesia kita. Kita lanjut. Berani bertahan, kopas strategi Sintayong. Nah, pakai strategi Sintayong ya. Jelang menghadapi Bahrain, timnas Indonesia dilarang bikin blunder fatal seperti kontra Australia. Pasukan merah putih terlalu bernafsu menyerang habis-habisan sampai lupa cara bertahan. Patrick Kluivert bahkan berani memasang garis pertahanan tinggi demi mendominasi permainan. Hasilnya, Garuda Nusantara memang berhasil menguasai bola hingga 60%. Meski begitu, serangan pasukan merah putih justru gagal menembus lini belakang Australia. Akhirnya, Tom HYDKK cuma bisa melepas umpan-umpan lambung yang mudah dibaca lawan. Gaya main menyerang total football dari skuad Garuda sampai dikritik oleh Binder Singh. Pada saat timnas datang ke kandang Australia kemudian berani menyerang, itu adalah strategi yang sangat berisiko. Karena itulah yang diinginkan Australia dan Tony Popovic, mereka hanya perlu mengandalkan serangan balik, ungkap Bung Binder. Selain itu, Sintayong juga sempat menyorot hilangnya pertahanan kokoh skuad Garuda. Sangat disayangkan sekali sebenarnya tidak perlu kita kemasukan gol lewat bola mati. Ya. Mungkin karena pelatih Kluivert tidak mempunyai banyak waktu untuk latihan set piece, jadi mungkin alasannya itu. Yeah. Alhasil timnas Indonesia harus berani bermain lebih bertahan dengan racikan taktik Alex Pastur. Pelatih asal Belanda ini dikenal punya skema bertahan kokoh saat menangani Almere City. Yeah. Pastur juga bisa membuat lawan mati kutu dengan taktik pressing ketat. Dengan strategi tersebut, Almere City selalu berhasil merebut bola kurang dari 20 detik. Oh, keren. Mainkan sayap lincah Eliano Rinders. Eliano dimainkan lagi loh ya di pertandingan melawan Bahrain. Timnas Indonesia juga harus menambah daya gador demi menembus pertahanan solid Bahrain. Saat melawan Australia, para penyerang skuad Garuda tampil melempem. Marcelino Ferdinand gagal menebar ancaman karena nggak bebas bergerak di sayap kanan. Rafael Struijk yang menjadi ujung tombak juga mati kutu saat dikawal Aziz Behich dan Lewis Miller. Alhasil ya Lur ya, pokoknya di pertandingan melawan Bahrain Indonesia harus full skuad yang terpilih yang sudah diposisikan di tempatnya masing-masing, jangan dirubah-rubah lagi, dan juga menggunakan counter attack. Kita bertahan mengandalkan counter attack yang sangatlah cepat, harusnya begitu Lur ya. Menggunakan Alex Pastur, dia menggunakan strategi dan taktik dari STY yang sudah terbiasa dimainkan oleh timnas saat dilatih oleh STY, dan hasilnya luar biasa. Dan sekarang Fatih Clipper malah merubah skema itu dan taktik itu, makanya Indonesia dapat dikalahkan dengan mudah oleh Australia sampai 5-1 Lur ya. Sedangkan waktu leg pertama, sewaktu masih dipegang oleh Sintayong, Australia dan juga timnas Indonesia kita hanya 0-0 Lur ya. Ini sangat memalukan kalau menurut gua. Pokoknya di pertandingan sisa dan pertandingan menentu berikutnya Indonesia harus menang dan juga dapatkan poin full. Kita doakan saja. Kita lanjut. Cuma oleh Romani yang bisa diandalkan untuk menggador pertahanan pasukan Kanguru. Sosok Eliano Rinders diprediksi bisa menjadi solusi dari tumpulnya lini serang. Penggawa Pix Duale ini tampil menjanjikan kala menghadapi skuad Socceroos. Terbukti pergerakan Eliano di sisi kanan berbuah umpan kunci untuk Kevin Dix. Pemain FC Copenhagen ini kemudian sukses memberikan assist untuk Romani. Eliano bahkan nyaris bikin gol jika saja sepakan gak ditepis Matteo Rian. Adik Tinjani Rinders ini juga mencatat 100% dribble sukses di laga tersebut. Selain pergerakan lincah saat menyerang, Eliano juga punya mental baja. Pemain kelahiran Finlandia ini langsung membakar semangat rekan-rekannya agar bangkit di laga kontra Bahrain. Hasil yang sulit diterima, tetapi kami akan terus berjuang selasa depan dan kami akan memberikan segalanya. Dukungan yang sulit dipercaya, tulis Eliano di akun Instagram pribadinya.
Ya Lur ya, pokoknya di pertandingan berikutnya melawan Bahrain dan juga Cina, Indonesia harus menang full, dan juga mudah-mudahan Alex Pastur tidak merubah lagi strategi dan taktik yang digunakan sebelumnya oleh Sintayong, karena memang itu adalah strategi dan taktik yang sangat menjanjikan untuk Indonesia ya. Sebelumnya dipakai oleh Sintayong juga, Indonesia sejauh ini memang terlihat sangatlah bagus Lur. Kalau misalnya Patrick Club mencoba berubah strategi dan taktik dari Sintayong ini, ya inilah hasilnya. Kalah telak dari Australia 5-1, itu sangat memalukan ya bagi pelatih baru yang digadang-gadang akan membawa Indonesia masuk ke Piala Dunia, ternyata hasilnya nol. Dan Bapak Erick Thohir sendiri pun pasti dia istilahnya malu Lur ya. Sudah mengeluarkan banyak sekali uang tapi permainannya malah mundur bukan makin maju. Masih bagusan waktu dilatih oleh Sintayong sendiri. Sangat memalukan. Pokoknya kita dukung terus timnas Indonesia kita, mudah-mudahan dapat lolos ke Piala Dunia. Sekian reaction dari gue kali ini Lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.